Oke. Assalamualaikum. Kita Balik hari lagi ini nih di balik lagi di YouTube YouTube channelnya Geng Imut bersama dan Papa TikToknya Iki. Geng Imut nih yang kita sudah dan sedang membuat dua. Ya jadi kita punya TikTok. Mm-mm. Jadi bisa di follow TikTok kita ya. Betul. Dan ini kita malam-malam Mm-mm. habis pulang Pak Sony habis pulang kantor ya Papa Mm-mm. Iki habis pulang kantor Yep. gitu ya. Terus kan biasanya kan kita kan jalan-jalan kemana. Nah, Kita ada permainan Apa, Pak? sebuah kartu yaitu obrolan kita. obrolan kita jadi lebih kalau bahasa sekarang Obrolan kita. bahasa sekarang kita itu deep talk Itu. gitu ya. eh Kartu Mungkin ini bisa dibeli di sebuah TikTok juga sih sebenarnya. Kalau kalian pengen lebih mendalami atau pengen mengetahui pasangan kalian boleh mainan ini karena kadang kan ada pasangan yang dia nggak bisa berkata-kata tanpa harus ngobrol ditanya. berdua ya kan. Iya, tanpa harus ditanya kan. Jadi istilahnya nggak bisa ngobrol dengan nggak kalau kita nggak nanya Ya, gitu. Terus dan ini mungkin bisa jadi kartu ini bisa jadi perantara untuk pasangan kalian ya. Yep. Karena gimana pun juga kita itu perlu yang namanya deep talk sama pasangan kita. Jadi kita tahu tuh kekurangan kita apa, kepengen pasangan kita apa. Seperti itu. Dan Iya. sekarang Papa sama Mama Iki mau mencoba deep talk. Dan- Padahal setiap hari suka deep talk ya. Iya. Dan kita coba kocok dulu seperti main kartu Uno. Tuh. Oke, Mama dulu ya. Oke. Dua kartu Papa. Oh. Ambil satu atas ini. Pertanyaannya yang pertama itu ya, nggak boleh dilihat tuh, taruh ke bawah, nggak mau tuh, nggak mau. Ya udah. Jadi Papa ada pertanyaan nih. Lalu. Kamu bebas menanyakan satu pertanyaan apapun ke aku ya, ke Mama, dan juga sebaliknya Mama buat pertanyaan ke Papa. Ayo aja. Coba. Mama dulu ya. Mm-mm. Mama mau nanya nih, ya pokoknya di sini nggak boleh namanya sensi-sensian ya. Iya, cepetan. Jadi mau nanya, Papa tuh kenapa sih nggak apa ya, selalu kalau ngomong sama Mama itu ngegas. Kenapa gitu, nggak pernah lembut gitu ngomongnya gitu. Why? Kalau ngegas sih apa ya? Sebenarnya sih ngegas juga enggak ya. Jadi terlihat terlalu tegas, jadi terlihatnya kayak ngegas gitu. Jadi istilahnya pengennya sih ya baik-baik aja sih gitu. Kayak ya kondisinya baik aja gitu. Jadi kayak kelihatannya kalau ada hal yang menurut kita enggak itu, jadi kita sih sebenarnya tegas gitu, tapi terlihatnya jadi kayak ngegas gitu. Ya gitu aja sih. Tapi kadang kan Mama kan suka gimana gitu, sensitif gitu kalau digituin, jadi kayak ngerasa dimarahin gitu. Ya jangan merasa begitulah, dianggap biasa aja gitu. Sudah, oke. Papa, Terus apa? pertanyaan sebaliknya. Oh. Apa ya? Ya intinya sih gini. Kenapa sih ya? Kalau sebenarnya kalau kita tuh kadang pengen masak, tapi kok selalu dibilang asin tuh kenapa gitu? Iya, masalahnya itu dari dulu tuh. Masalahnya kan Papa kan emang bisa masak dari dulu tuh ya, dari masa belum nikah tuh di rumah sering masakin orang rumah, tapi nggak ada yang komplain asin. Tapi ketika di sini kenapa bilang asin gitu aja? Padahal nggak asin.
gitu. Kok dibilangnya itu sih? Iya. Ya soalnya kan lidah orang kan beda-beda ya. Hmm. Kan kalau papa kan emang senangnya kan asin. Hmm. Kan papa kan senangnya kan asin. Nah, berhubung mama nggak suka asin, anak Kiki nggak suka asin. Jadi kalau ngerasanya menurut lidahnya mama Iki sama anak Kiki asin, ya jadi ngerasanya asin gitu. Ya, padahal sih kan bumbunya juga nggak terlalu juga gitu. Ya sudah. Sudah terclear. Oke. Sekarang yang ada di kartu ini Papa Iki. Kalau media sosial nggak ada, menurut kamu apa hidup kita akan berbeda? Enggak sih. Enggak lah. Kita balik pada zaman kita Dulu dulu aja. sekolah ya. Iya. SD sampai SMP udah ada tuh yang namanya Facebook. Iya kan? Dulu. Iya, Facebook Iya, udah Facebook ada. udah dari SMP, Mm-mm. SD. Kayaknya sih nggak merasa berbeda, cuman eh Tapi lebih enak kan nggak ada media sosial sih sedikit iya, gitu, karena kadang orang menggunakan media sosial itu untuk curhat, dan kadang curhat itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain betul. untuk mencari Kelemahan kita. perhatian ke orang lain gitu. Hmm. Jadi dengan tidak hanya ada media sosial, walaupun nggak keseringan sih, lebih enakan itu ya gitu. Tapi kalau sekarang kalau adanya media sosial, kita kerja lebih gampang, nyari orang, nyari Ya, customer, cari relasi, nyari teman lebih banyak di media sosial. Dan kalau nggak enaknya itu ya itu tadi, kalau ngobrol lebih sering ke media sosial daripada ke orangnya langsung. manusianya langsung. Tapi ya itu nggak enaknya media sosial itu kita harus benar-benar bisa mensortir Hmm, gitu, karena tindakan kejahatannya itu lebih bahaya bahayanya dan banyak. banyak gitu. Gitu. Oke. Jadi intinya tanpa ada media sosial ya menurut Insya kita Allah berdua ya ada. nggak akan Nggak ada, beda. aman-aman aja. Oke, Oke. jika ternyata aduh Nggak, jangan ngeri ah. ini pertanyaannya terlalu dalam banget ya, jadinya Mama Iki skip ya, mohon maaf. Apa tuh? Menurut kamu penting nggak seseorang harus tetap virgin sampai dia menikah? Oke, ini pertanyaan yang itu ya. Untuk zaman sekarang atau untuk kapan? Itu dilihatnya itu ya memang sih. Masih sih seperti itu ya. Iya. Tapi kalau zaman sekarang itu apalagi bukan hal pergaulan bebas ya. Karena kevirginitasan itu bisa hilang bukan karena melakukan hubungan itu. Iya, Ya, seksual lah. hubungan itu takutnya kita di ban. Hubungan itu. Tapi kalau kita juga sebagai olahraga holik itu, kayak ya misalnya Betul ya, split ya, pembasket, split. terus olahraga something, atau Yang tuh yang atletik, split itu kan. atau apalah, itu juga bisa menghilangkan virginitas. Jadi bagi kamu yang punya pasangan yang tiba-tiba nggak ada virginitas, belum tentu pasangan kamu itu bergaulnya bebas, negatif. ya, atau mungkin dia waktu kecilnya apakah ada kecelakaan atau apa. Bisa aja kan kesentok atau kepentok meja, terus atau misalnya kayak bola basket, terus Tapi atau intinya itulah. balik lagi, memang itu ya sudut pandang orang beda-beda ya, tapi lebih ke hatinya sih. Iya, intinya Ya di kan? situ. Tidak semua kevirginitasan itu bermakna negatif. Betul. Walaupun itu sudah tidak ada. Ya, betul. Betul. Oke. Kartu berikutnya. Ini mungkin kartu yang
terakhir karena kita nggak mau panjang-panjang. Enggak sih. Ya mungkin Orang dua mana dua dulu lagi lah, dong. dua lagi, oke? Nggak, Mama Iki menolak karena kurang asik. Ya, inilah kita kartu yang ketiga, Sini. kedua ya? Enggak. Berapa? Sudah ada Empat. tapi satunya di skip karena pertanyaannya terlalu tidak mau menjawab Mama Iki dan Papa Iki. Itu takut. Kamu paling seneng banget ketika aku ngelakuin apa? Papa dulu deh. Ngelakuin apa ya? Seneng banget itu ya ketika yang sebenarnya sih seneng sih kalau disuruh masak ya. Gitu. Karena ya kadang-kadang di rumah dulu yang sebelum nikah ya emang kadang-kadang suruhnya Jadi masak. Papa Iki itu tuh dulu sebelum nikah itu tuh waktu di rumah itu seneng banget manas-manasin masakan atau suruh masak apa gitu. Kalau Mama Iki paling seneng banget ketika ngelakuin apa ya Papa Iki ya? Apa ya? Tidak main game. Tidak main gitu. Nggak main game. Terus habis itu lebih nemenin Mama Iki karena kan berhubungan setiap hari kan Papa Iki kerja ya, jadi ya namanya cewek gitu kan pengen diperhatiin gitu ya. Iya, tapi kita kan juga butuh hiburan ya selama Terus sama kerjaan. itu Apa? sama ngebantuin Mama Iki kalau ngejemur ya, ngejemur baju atau nyuci, tiba-tiba cuciannya hilang alias sudah dicuciin. Mama Iki senang sekali. Ya itulah pokoknya. Oke. Next card. Ada gak? Oke. Ada nggak hal yang bikin kamu nggak nyaman dalam hubungan ini? Oke, Mama Iki jawab. Karena kita sudah suami istri, ya semua dibuat enak dan enjoy. Jadi dibuat nyaman. Jadi nggak ada tuh kalimat nggak nyaman, nggak enjoy, nggak enak gitu. Karena dimanapun kekurangan kita itu, ya kita anggap kelebihan kita. Ya saling melengkapi aja lah. Betul. Dimana kekurangan pasangan satu dilengkapi dengan pasangan satunya lagi. Betul gitu. Jadi ya bagi buat kalian kalian yang pacaran juga ya jangan bagi kalian yang pacaran itu tidak boleh menganggapan hal jelek si laki adalah ketidaknyamanan untuk perempuan. Betul. Karena belum tentu yang tidak nyaman itu bukan hal yang buruk buat si perempuan. Gitu. Jadi misalnya kayak marah-marah, kayak istilahnya terlalu protektif, terlalu ngelarang, terlalu tiba-tiba judes, ngamuk, nggak jelas. Tapi kalau terlalu berlebihan ya nggak boleh juga sih ya. Sampai main tangan itu tidak boleh, itu sudah sangat keterlaluan. Dan alhamdulillah selama 20 tahun Papa Iki, 20 tahun lebih lah, Papa Iki tidak pernah yang namanya main tangan ke Mama Iki. Jadi intinya bagi laki-laki yang sering main tangan itu kan mulutnya cocotnya itu istilahnya tidak sayang ibunya lah ya gitu. Oke, next. Oke. Apa first impression kamu ke aku, apakah sesuai dengan kenyataannya? First impression apa ya? Pandangan pertama apa Papa Iki? Ya pandangan pertama waktu ketemu lah. First impression sesuai dengan kenyataannya enggak? Misalnya kayak dilihat kok jutek tapi nyatanya enggak gitu. Gimana ya? Misalnya pendiam ternyatanya garing gitu. Jadi kita berdua itu asal usulnya adalah teman SMA. Iya. Ya, jadi sebelum kita jadi suami istri dan pacaran, Mama sama Papa Iki udah tahu tuh. Ibarat kata jangan lihat bagus ya, jeleknya kita berdua kayak gimana tuh udah tahu gitu. Jadi pas pada saat udah pacaran sampai udah rumah tangga, ya udah gak kaget gitu. Karena kita berdua itu nggak menutupi kejelekan kita deh gitu ya. Yang Mama Iki bawel, tukang mewek gitu kan. Terus
tukang ngomel-ngomel gitu, ngomel-ngomel yang entah ngapain. Terus Papa Iki juga kadang-kadang suka itu ya, jadi udahlah gitu. Ya gitulah. Oke. Tapi untuk pandangan pertamanya sih nggak jauh beda dengan, karena kita tidak pernah pakai Peng. topeng. Gitu. Oke, Jadi lanjut apa adanya aja. sampai sekarang ya. Apa hal yang kamu kangenin? Oh, tidak. Apa? Ini ya, apa hal yang kamu kangenin di masa-masa masih single? Skip. Skip, karena masih single ya Masih nggak single. apa ya, nggak ada Ya lah. masa-masa yang standar lah. Mm-mm. Ya, single. Ya palingan main. Kayak misalnya sekarang udah rumah tangga, ya untuk Apa sih mainnya. ya intinya, masih single apa sih ya, mainnya Main-main. pergi keluyuran, nonton, Nongki, me time. nonton gitu. Tapi sekarang kalau udah rumah tangga ya waktu-waktu hal seperti itu udah agak berkurang karena lebih fokus ke anak, ke suami, ke istri, ke keluarga gitu aja sih. Terus kalau udah kerja ya pengennya pulang karena udah capek. Jadi intinya berusaha membuat suasana yang pengen me time dibarengkan dengan pasangannya masing-masing. Betul. Oke. Gitu. Jadi kayak saya misalnya hobinya main, ya udah gimana caranya supaya bisa barengan, ya mainnya bareng gitu loh. Jadi bisa samaan sama istrinya, ya udah yuk aku mau main misalnya mau main The Sims nih. Yuk kamu temenin di depan. Kalau kan dia misalnya Mama Iki pengen di kamar, ya saya bawa laptopnya ke kamar Game-nya gitu ke aja kamar gitu. Ya. Jadi tidak ada yang terlalu berlebihan, atau pengen main nemenin di kamar, istilahnya bisa main di HP kan gamenya gitu. Oke, Bapak Iki. Oke, apa kamu risih kalau aku sering ngebuka HP kamu? Oh, tentu tidak. Karena semua dari password, Ini dari password, dari apa ya, username, email, itu semua tahu kita berdua. ya, apa yang mesti ditutupin? Ya, betul. Sampai ada WA-an yang cewek-cewek ganjen genit seperti apa gitu ya. Jadi ya bodo amat gitu kan. Kita tidak pernah menutupi apapun itu istilahnya. Ya udah, terbuka aja, coba aja gitu. Malahan kalau misalkan ada cewek-cewek ganjen genit itu bukannya aku marah ini. Baru ngambil. Oh ya, bukannya aku marah, tapi yang ada gemes pengen apa ya, ngejek. Oke. Itu tadi mama ya? Apa papa? Papa. Oh, papa, mama. Kalau kita bisa memulai hubungan kita dari awal lagi, hal apa yang mau kamu rubah? Apa yang mesti dirubah? Karena kita nggak pernah pakai topeng, apa yang mesti dirubah? Ini pertanyaan kita bingung karena kita emang apa adanya, jadi nggak ada yang harus dirubah. Ya mungkin dari kayak misalkan papa suka ngegas-ngegas mungkin itu dikurangin mungkin. Tapi kalau memang sudah watak ya tidak bisa ya. Gitu. Gitu aja sih kalau mau. Intinya sih kalau yang mau dirubah sih apa ya? Ya nggak ada ya. Cuma kalau cewek nggak ngambek ntar papa Ikinya bingung. Iya, karena ngambek itu adalah bagian dari saya. Betul. Jadi tidak boleh melarang laki-laki, melarang untuk perempuan ngambek itu salah. Kalau tiba-tiba dia diem, Kalian harus ada laki-laki lain. Hahaha. Oke, next. Hal apa yang paling penting menurut kamu di dalam hubungan? Kejujuran. Komunikasi. Dia kejujuran komunikasi. Iya dong. Cuma ada komunikasi tapi nggak jujur. Ya, kejujuran dan komunikasi. Jadi intinya keterbukaan. Betul. Dan cuma ada saling komunikasi. ngobrol. Oh, ini tapi nggak ada kejujuran. Ya balik lagi ke sini. Ya, obrolan kita. Wah, jadi promosi nih. Tolong di endorse ya. Next. Kita dulu, kita kocok dulu biar lebih asik. Oh, kayak tadi Mama Iki makanya ngambilnya dari tengah, nggak dari atas. Kalau misalkan kita nggak pernah ketemu, kira-kira hidup kamu bakal kayak gimana? Oh, jujur aku hancur. Karena Mama Iki nggak bisa kalau nggak ada Papa Iki.
gitu. Mungkin kalau pasangan lain dia bisa untuk struggle ya, fight ya. Ya udah gitu kan, bisa masing-masing. Cuman kalau Mama Iki jujur nggak bisa kalau nggak ada Papa Iki. Ibarat kata pakai sepatu nggak lengkap, jadinya jalannya tidak apa ya Pak, nggak ajak, Iya, nggak ada nggak ada kekuatan. kemantapan Kalau Papa Iki gitu. Kali ya sama sih, nggak jauh beda oke. gitu. Aku harap kita lebih sering untuk apa? Aku harap kita lebih sering untuk menikmati hidup Ya betul, dan mensyukuri hidup. dan mensyukuri hidup. Itu doang sih. Jadi kalau apapun itu kekurangan apa itu, kalau kita tidak menikmati ya nggak akan bisa itu Nggak yang bisa namanya selaras, apa sejajar lah, Sejajar. seimbang gitulah bunyinya. Oke, dari tengah dong Pak, ambilnya dari tengah. Oke. Menurut kamu apa yang bisa bikin seseorang siap buat nikah? Mental, ya kan Pak? Ya. Kalau rezeki itu sejalannya waktu. Ya betul, karena Mental. karena kalau rezeki itu dengan bersatu insya Allah ada aja kok datang. Kalau mental kita belum siap, kita masih pengen have fun, kita masih pengen free, kita masih pengen hangout, kita pengen masih ya mikirin diri sendiri gitu kan, ya itu agak susah. Jadinya lebih mematangkan mental. betul. Pernah Oke. nggak? Oke. Pernah nggak kamu kesel ke aku tapi kamu nggak bilang apa-apa? Apa alasannya? Pernah sih. Pernah sih. Kok mama terus ya jawab? Kalau papa sih istilahnya kalau kesel ya kesel, tapi ya mau dibuat apa? Apain dibuat kesel kalau ke Kalau Mama Iki keselnya itu kalau Mama Iki lagi bete, ya lagi bete, lagi ngambek, terus Papa Iki yang cuek. Ya kita sih pengen diemin aja dulu ya. Karena Mama Iki cenderung doyannya tuh di celek, apa sih sayang gitu. Apa sih kamu gitu. Ayo kita mau kemana gitu. Kalau saya sih lebih itu yang daripada Tapi kalau Papa Iki gak bisa kayak gitu. Jadi nggak. ya udahlah gitu. Diam aja dulu lah. Kita puyeng, dia puyeng, ya udah diam dulu baru. Ya kita Tapi yang jelas kalau Papa Ike sih untuk baikinnya ya paling ya balik lagi. Kalau emang ada bahan apa ya Papa Ike Iya, Papa Iki masakin. lebih ke situ. Jadi untuk meminta maaf itu dia tidak pernah berkata-kata, tapi lebih ke tindakan. Jadi misalkan Mama Iki pengen apa, sukanya apa, itu tiba-tiba ada deh di depan mata Mama Iki, atau enggak kalau nggak ngomong gitu tiba-tiba kalau Mama Iki ke meja makan, oh gitu. Gitu. Itulah. Jadi kalau untuk menjadi pasangannya Papa Iki tuh pekanya tuh harus kuat. Oke. Ini jangan dihabisin lah, kita mesti ada part yang keberapa dong. Dua. Oke, 2 lagi ya. Nanti kita bikin part lagi karena pertanyaannya itu banyak. Sangat banyak sekali. Ada nggak orang yang lebih mengenal kamu daripada aku? Nggak ada. Aku ada. Siapa? Mama. Tapi ya kalau aku nggak ada orang. Walaupun mengenal aku Ada kan nggak orang yang lebih mengenal kamu daripada aku? Ya kan orang tua. ya orang tua, tapi kadang-kadang orang tua juga nanyanya ke kamu masalahnya. Iya loh. Dari dulu loh, dari SMA loh. Ya. Ada apa-apanya sama beliau ya dari SMA ya. Terutama ibunya ya. Nanya ke Mama Iki. Ini Resi gimana ya? Kenapa ya? Apa ya gitu. Gitu. Sama. Ya, gitu lah. Mak saya ini ke Kadang-kadang dia. gitu. Walaupun orang tua mengenal begitu, tapi nggak ada. Karena kenapa? Karena ada hal yang kita nggak bisa mencurahkan ke orang tua, tapi lebih ke kita Mama Iki misalnya ke Papa Iki, atau nggak Papa Iki ke Mama Iki gitu. Nggak ada, karena emang orang tua juga butuhnya. Dari gitulah.
Apa hal yang belum kamu lakuin dan pengen kamu lakuin sama aku? Yang jelas sih intinya yang belum itu ya pergi ke luar negeri berdua ya. Nggak ke luar negeri doang sih, pokoknya Iya. jalan berdua gitu, Mm-mm. tanpa memikirkan hal apapun, kerjaan atau apa, itu belum Belum pernah ya, kita intinya lakukan jalan-jalan lah ya dari awal nikah. ya, Gitu. walaupun itu kadang-kadang ya bulan madu juga sambil kerja ngurusin event zaman dulu, kalau nggak ngerjain proyek gitu ya. Nggak ada yang istilahnya ya jalan-jalan nggak harus ngurusin proyek kan, nggak harus ngurusin kerjaan gitu loh, ya udah jalan aja gitu, nggak pernah gitu. Tapi ini kadang-kadang ya jalan sambil ngurusin proyek Ya. gitu. Jadi itu hal yang kita udah 20 tahun belum pernah melakukan, adalah dimana kita belum pernah yang namanya jalan bener-bener berdua, itu belum pernah. Ya next lah, kita mungkin ada waktu untuk Insya jalan Allah berdua. kalau ada rezeki bisa itu. Oke, Tuh. dengan itu kartu obrolan kita cukup banyak, jadi kita akan bikin part kedua. Karena masih ada pertanyaannya segini Segini lagi. tuh ya. Ya. Jadi jangan lupa ditonton, Jangan lupa di subscribe, like dan share komen. banyak-banyaknya komen. Kalian mau nanya apa sih boleh tuh ya kan, selain di pertanyaan ini mungkin kalian ada pertanyaan, boleh tuh ya, Ya. di komen, nanti kita jawab. Oke. Sip. Terima kasih yang sudah menonton dan setia dengan Geng Imut dari awal Geng Imut membuat konten. Ya. Jangan lupa di subscribe, like, wah, jangan lupa di Like, komen subscribe, like, supaya dan Geng komen. Imut naik terus dan selalu menemani hari-hari kalian semua. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di obrolan kita Part part kedua.